Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum fa inna karamatal auladi sitrum minan nar. Amma ba'du. Sa'adatul kurama wa fadilatul uqala, para alim ulama, para hujjaj, para asatidzah, wabil khusus sohib, kawan lama, saudara saya, teman saya, pimpinan Majelis Hamalatul Arsh, akhinal kiram, Ustadz Tiib Miftahuz Zaman. Mudah-mudahan beliau panjang umur dalam ibadah dan taat, diberikan kesehatan lahir batin, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya soleh dan solehah ya Rabbal. Wabil khusus akhinal kiram, sahabat saya Ustadz Muhammad Khairuddin, mudah-mudahan beliau senantiasa dimudahkan urusannya, diberikan rezeki yang halal, banyak berkah manfaat, dan diberikan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Dan sebelah kiri saya akhinal kiram, sahib Ustadz Muhammad Mujib Mubarak, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, banyak rezeki, panjang umur, dan mudah-mudahan sehat walafiat. Dan tak lupa pula akhinal kiram yang namanya sering disebut-sebut oleh Ustadz Tiib, Kembagaan Perumahan Green Dejalen, pimpinan TPA Al Munawwarah, yang alim, yang tawadhu, Bapak Ustadz Syukron Jazil. Mudah-mudahan beliau sehat terus, panjang umur, lahir batin, jasmani dan rohani, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, bahagia dunia dan juga akhirat. Dan para asatidzah yang lain yang kami tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga para hadirin wal hadirat, para sepuh, wabil khusus Bapak Haji Sugeng, yang mana sih orangnya ya? Beliau juga sering disebut-sebut oleh Ustadz Tiib. Beliau adalah pendukung majelis ta'lim yang selalu berada di garda depan untuk membela para asatid. Mudah-mudahan Bapak Haji Sugeng Priyadi panjang umurnya, sehat badannya, banyak rezekinya ya Rabbal. Dan para ketua RT RW dari perumahan The Green Dejalen, Bumi Lestari, Bumi Sakinah, Gramapuri, ibu-ibu sehat Bu? Mudah-mudahan ibu-ibu jadi wanita solehah,
panjang umurnya, berkah rizkinya, bahagia dunia dan juga akhirat. Amin ya robbal. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil, atas segala nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir bermuwajjahah tatap muka, mujalasah duduk bareng dalam rangka mempererat tali ukhuwah Islamiyah, bersilaturahmi. Semoga panjang umur, banyak rezeki. Ini semua berkat nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, Rasul pilihan, pemuda idaman. Beliau adalah imamul mursalin, pemimpin para utusan, wa khatamun nabiyyin, penutup para nabi, wa muqtadalil mu'minin, dan panutannya orang-orang beriman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak panjang lebar karena baru saat ini kita dipertemukan. Ustadz Khairuddin, Ustadz Iib, Ustadz Mujib dulu pernah satu pondok, satu komplek. Makanya tadi ngobrol sama Ustadz Khairuddin, dulu kita di pesantren jualan kerupuk. Kok bisa ada di tengah-tengah masyarakat, di atas panggung bannernya gede begini? Gimana makunya ini tadi saya mikir. Berarti tadi listnya baru dibikin ya Pak? Kemarin, subhanallah. Belum pernah saya ngaji ngisi tablik akbar sepanduknya sebesar ini. Amin ya rabbal. Ini mereka sahabat saya semua, Ustadz Mujib, Ustadz Iib, Ustadz Khairuddin. Tahun 2006 di pesantren Mahadul Ilmi Asy'ari Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Dalam keadaan ya kalau diceritain panjang ya, tapi alhamdulillah, mudah-mudahan mereka semua dijadikan sahabat sejati. Kata Imam Syafi'i, inna ahlal jannah, sesungguhnya para penghuni surga, idza dakhalul jannata, ketika mereka semua masuk ke dalam surga, walam yajidu ashabahum alladzi kanu fil khair, tetapi tidak ditemukan satu sahabatnya di dalam surga, maka mereka semua bertanya, ya Rabbal Izzati, wahai Tuhan, lana ikhwanun, dulu kami punya teman di dunia, yusalluna ma'ana, kami sholat bersama-sama, wa yasumuna ma'ana, kami pernah puasa bersama-sama, wa yutolabuna ma'ana, kami juga pernah ngaji bersama-sama, tapi walam yajidu ashabahum alladzi kana fil khair, tidak kami temukan di dalam surga teman kami. Kata Allah, idhabu ilan nar, coba pergi cari ke neraka, barangkali dia nyangkut di neraka. Akhirnya dicari, wakhruju, kata Allah, keluarkan dia, walau kana mithqala dzarratin fi qalbihi imanun, meskipun di dalam hatinya masih ada iman sekalipun sedikit. Artinya apa? Pertemanan sejati, seandainya kita semua masuk surga, tapi ada satu teman kita yang tidak ada di dalam surga, maka mereka bisa menarik tangan kita untuk masuk bersama-sama. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kalau suatu saat saya tidak ada di surga, Ustadz Iib, Ustadz Khairuddin, Ustadz Mujib bisa narik tangan saya masuk ke dalam surga. Begitupun juga bapak-bapak, ibu-ibu yang mendukung Majelis Taklim Hamalatul Arsy, yang mendukung program-program TPA Al Munawwarah, kita semua alladzi ashabahum kanu fil khair, orang-orang yang bersama-sama mendukung kebaikan di dunia. Kita pernah puasa bareng,
kita pernah berjuang bareng, kita pernah sholat bareng, kita pernah musyawarah bareng, kita pernah berkumpul bareng. Mudah-mudahan wasilah kumpulnya kita di dunia menjadi perkumpulan kita di dalam surga. Amin ya robbal, amin ya robbal. Berbicara Isra dan Mi'raj, insya Allah Bapak Ibu sudah paham, sudah maklum bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, masirata syahrin, perjalanan 1 bulan dengan menggunakan onta, pulang pergi 2 bulan, tapi mampu ditempuh oleh Rasul tidak ada separuh malam dengan kendaraan buruk yang ditemani oleh malaikat Jibril. Kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa tembus ke langit 1 sampai ke langit 7, kemudian ke Arsy Mustawa Rafrafil Akhdar sampai ke Sidratul Muntaha. Insya Allah Bapak Ibu yang ada di perumahan The Green Jalen sudah paham semua maksud daripada Isra dan Mi'raj. Cuman dalam kesempatan ini saya haru lihat Ustadz Iib, lihat Pak Ustadz Sukron Jazil, yang satu ada di poros mendidik bapak-bapak, ibu-ibu di majlis taklim, majlis zikir, yang satu lagi ada di poros mendidik anak-anak untuk belajar ilmu agama dengan membangun lembaga pendidikan Islam, taman pendidikan Al-Quran. Ini luar biasa. Insya Allah perumahan The Green Jalen kalau ada majlis taklimnya, kalau ada TPA-nya, berkah semua. Enggak lama lagi, 1 tahun 2 tahun ini blok A ya, renovasi semua, punya mobil semua, naik haji semua ya robbal. Ingat kata-kata saya nih, sebab auranya beda Pak. Ini ceramah terakhir ini, tadi saya ada 4 ceramah dari habis maghrib, itu bawaannya gerah aja gerah. Tapi alhamdulillah di sini dapat sesuatu yang luar biasa, ada magnetnya. Karena banyak orang-orang soleh, orang-orang ikhlas yang berjuang di sini. Ada yang sebagai Abu Bakar Siddiq, ada yang sebagai Umar bin Khattab, ada sebagai yang Utsman bin Affan, kaya raya, dia siap menginfakkan hartanya. Ada yang seperti Ali bin Abi Thalib, cerdas, bikin list, bikin banner gimana cara makunya, tuh Ali bin Abi Thalib punya kecerdasan. Ada yang Abu Bakar Siddiq, orangnya lembah lembut, pengayom lingkungan. Ada nggak di sini? Ada. Ada yang seperti Umar bin Khattab, berani, tegas demi membela agama. Ada di sini. Ada yang seperti Utsman bin Affan, banyak duit, dia tidak perhitungan untuk perjuangan Islam. Ada. Subhanallah, lengkap di sini. Oleh karena itu, saya pribadi mendukung adanya majlis taklim dan TPA Al-Munawwarah. Ini saya ceramah apa sambutan ya? Kok kayak sambutan sih? Campurannya Pak ya. TPA Al-Munawwarah luar biasa. Tadi saya nanya muridnya ada Ustadz 15-20, ternyata 83. Masya Allah. Pak, di dalam Al-Quran pangkat dan derajat anak itu ada 4. Yang pertama, ada anak yang menjadi zinatun, pajangan doang. Disuruh ngaji enggak mau, disuruh sholat kagak mau, giliran makan doyan. Itu kayak pajangan. Gimana sih, kayak pot bunga, cuman hiasan doang dalam rumah? Ada di Al-Quran seperti itu digambarkan. Dan di kehidupan dunia banyak. Yang kedua, ada juga anak yang menjadi fitnatun. Apa itu? Ujian buat orang tua, bikin malu. Yang ketiga, ada juga anak yang menjadi aduun, musuh buat orang tua. Subhanallah, di televisi belum lama ini ada anak bunuh ibunya gara-gara minta tambahan duit HP 200.000, nggak dikasih, dikejar ibunya pakai parang, dibunuh di tengah-tengah sawah. Itu anak jadi musuh buat kedua orang tua. Beberapa tahun yang lalu di Garut
Ada seorang anak nuntut ibunya gara-gara ibu punya utang 20 juta, udah jatuh tempo nggak dibayar. Si anak nuntut orang tua, masuk ke meja hijau, suruh dipenjara, denda 1 miliar. Anak jadi musuh buat orang tua. Banyak apa enggak? Banyak. Tapi ada juga anak yang keempat, pangkatnya apa? Qurrata ayun, penyejuk hati, penenang jiwa. Ini namanya waladin solehin, anak yang soleh. Dan tidak serta-merta kita punya anak bisa jadi soleh. Kita di sini sebagai orang tua, sebagai ayah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man razaqahullahu waladan wa lam yu'allimil Qur'ana illa kullu dzambin ya'malul walad ala abihi." Man, barang siapa razaqahullah, yang diberikan rezeki oleh Allah, waladan berupa anak, walam yu'allimil Qur'ana, namun orang tuanya tidak mau berkontribusi untuk memberikan pendidikan Al-Qur'an, illa kullu dzambin ya'malul walad ala abihi, maka dosa-dosa anak di atas permukaan bumi nanti di akhirat akan ditanggung oleh bapaknya. Na'udzubillahi min. Dikasih anak oleh Allah amanah. Anak itu wadi'ah, titipan. Mal malu wal banunu ilal wada'i la turadda yauman ilal wada'i. Hartamu, jabatanmu, anakmu adalah titipan, dan suatu saat yang namanya titipan akan kita kembalikan sama yang menitip. Siapa yang nitip anak? Allah Subhanahu wa taala. Dititipi anak, walam yu'allimil Qur'an, orang tuanya tidak mau mendidikkan Al-Qur'an, tidak menitipkan ke lembaga pendidikan agama, tidak berkontribusi untuk menghantarkan ke TPA, maka nanti dosa-dosa anak akan ditanggung oleh kedua orang tua. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min. Dan kita yang hadir di sini kan bakal mati, ya Pak? Bakal jadi arwah. Jasadnya mati, badannya habis, tapi arwahnya masih tetap hidup. Betul? Arwah nggak pernah mati. Makanya di dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan, innal arwahal mu'minina, sesungguhnya arwah-arwah orang beriman, ya'tuna ila sama'id dunya, dia minta izin kepada Allah untuk turun ke langit dunia, nengok anak-anaknya, wa yaqifuna ala abwabi buyutihim, dan berdiri di depan pintu rumah. Nah, kita bakal jadi arwah, nengok anak kita berdiri di depan pintu rumah. Apa kata kita? Ya aqaribi, wahai kerabatku, ya ahli, wahai keluargaku, ya waladi, wahai anak-anakku, ya man sakkanu buyutana, wahai orang yang sekarang menempati rumahku, wa albasu thiyabana, yang sekarang memakai pakaianku, waqtasimu amwalana, yang sudah membagi-bagikan hartaku. Itu akan berkata kita bisautin hazinin alfamarroh, dengan suara yang sedih, dengan suara yang menjerit seperti jeritan orang yang 1000 kali. Nahnu fi sidin toil, wahai anakku, sekarang ayah sedang berada di penjara yang sangat lama, wa hisnin sadid, dan benteng yang sangat kuat, fala tabkhulu, janganlah kamu pelit kepadaku nak. Ayah udah nggak membutuhkan rumah, ayah sudah tidak membutuhkan pakaian, ayah tidak membutuhkan harta. Yang ayah butuhkan sekarang adalah doa dari anak yang soleh. Ayah sedang disiksa oleh malaikat Zabaniyah, ayah sedang disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kalau engkau nak tidak mendoakan ayah, fayaji'u bil khusran, maka ayah akan pulang dalam keadaan kecewa. Anak kita didik SD, SMP, SMA, S1, S2, tapi tidak mendoakan orang tua, gagal. Betul? Tapi ketika melihat anaknya, subhanallah, yang pertama sedang tilawatul Quran, yang kedua sedang menyantuni anak yatim, yang ketiga sedang kumpul di majelis ilmu, fayaji'u bil farhan, maka orang tua akan kembali ke dalam kubur dalam keadaan senang. Ya Allah, senang kita meninggal punya anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tua. Karena tidak ada yang bermanfaat
di dunia ini setelah orang tua meninggal, kecuali dia punya putra putri yang soleh dan solehah. Bagaimana caranya? Tidak hanya dengan bertopang dagu, harus ada usaha. Betul Pak? Yang pertama, makanya ada dalam hadis, hakul walad alal walid, kewajiban orang tua kepada anak. Di antaranya adalah ayu alimahul kitaba, memberikan pendidikan agama. Oleh karena itu ketika anak pertama kali dikeluarkan dari rahim ibunya, Rasulullah memerintahkan ayah untuk mendengungkan kalimat adzan di telinga kanan dan mendengungkan kalimat qomat di telinga kiri. Tandanya apa? Tanamkan agama, tanamkan kalimat tauhid, tanamkan iman kepada anak. Dan barometer kesuksesan orang tua itu baru bisa diukur ketika kita sudah meninggal. Anak kita doain apa enggak? Kalau sekarang belum kelihatan Pak. Walaupun anak kita kerja di perusahaan bonafit, gajinya banyak, belum tentu dia mendoakan orang tua ketika sudah meninggal. Dan insya Allah saya yakin di The Green The Jalen ini, terutama deretan sini nih, ini blok apa sih nih? Blok A. Dan keberkahannya juga nyiprat ke blok-blok lain. Ya Robbal, ini akan menjadi perumahan yang mencetak putra putri yang soleh dan solehah. Amin ya Robbal. Ini nanti dibikin aja di sini nih, bawahnya kosong, atasnya nanti lembaga pendidikan agama. Biasanya kalau saya udah ngomong terjadi. Bawahnya kosongin ya, buat ngaji, atasnya itu lembaga pendidikan agama, khusus untuk para penghafal Quran. Subhanallah. Dididik di tangan Ustadz Miftah, dididik di tangan Ustadz Sukron. Luar biasa. Seneng nggak punya anak soleh? Seneng nggak Pak? Harus seneng. Qurrata a'yun. Daripada anak kita nanti jadi pajangan, daripada anak kita jadi fitnah, daripada anak kita jadi musuh, punya anak yang soleh dan solehah itu barometer kesuksesan orang tua. Subhanallah. Dan yang akan ditanya nanti di akhirat, wa yata'allaqu, seorang ayah ditanya oleh Allah yang berhubungan dengan keluarganya. Makanya satu ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langsung kepada seorang bapak, yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu ayat buat orang tua. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Zaujatuhu wa auladuhu, istrimu dan anakmu, naro, dijaga dari api neraka. Di dalam kitab Jawajir bagaimana cara menjaga anak dari api neraka ada 4. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang pertama, kewajiban seorang ayah untuk mendidik anak dan istrinya. 1, bitaklimihim, pertama dengan memberikan pendidikan agama kepada anak. Jangan dibalik, karena orang tua modern biasanya lebih takut anaknya nggak bisa bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Orang tua modern lebih takut anaknya nggak bisa matematika, fisika daripada membaca Al-Quran. Justru kita harus takut kalau anak kita tidak bisa membaca Al-Quran. Harus takut kalau anak kita tidak bisa berbahasa Arab. Ajarkan pendidikan agama, masukkan ke TPA. Bayar itu Ustadz TPA-nya. Dibayar nggak nih? Ustadz, dibayar nggak sih? Nggak dibayar. Gratis sama bayar. Itu cepetan mana itu? Hafalannya. Ini saya punya guru, anak itu ibarat tanaman yang ada di pot. Harus disiram, harus diberi pupuk. Siramnya itu belajar, menghafal, murojaah. Pupuknya itu apa? Ngaji kudu bayar. Jangan pelit.
Syarat menuntut ilmu. Alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bi bayanin. Tuh, kata ulama, syarat menuntut ilmu ada 6. Yang pertama, zakain, harus cerdas, menghafal, rajin. Yang kedua, wahirsin, harus semangat anak menuntut ilmu. Yang ketiga, wastibarin, harus sabar menuntut ilmu. Yang keempat, wabulghatin, harus ada biaya. Yang kelima, wa irsadi ustadin, harus ada gurunya. Yang keenam, waltuli zamanin, dan jenjangnya lama. Walaupun gratis, ya kali-kali lah bayar. Ya, bayar nggak sih nih? Gratis, hebat banget ya. Luar biasa. Mudah-mudahan Pak Sukron Jazil diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang manfaat. Amin ya robbal. Tenang, walaupun gratis tapi ada 1, 2, 3, 4 donatur kuat di Green Jalan ini. Terutama Bapak Sugeng Priyadi yang nanti udah haji ya. Insya Allah haji tahun ini ya Pak Haji Sugeng ya. Ya. Amin ya robbal alamin. Sampai mana tadi itu saya ceramah ya? Wa ta'limihim, memberikan pendidikan agama yang pertama. Yang kedua, wa ta'dibihim, memberikan pendidikan adab terhadap anak. Diajarkan. Kalau kita mah nggak ngerti, tapi kalau guru-guru kita ngerti. Ngajarin kepada anak, hai nak, wala tasrabanna ahadukum qaiman, janganlah kamu makan, janganlah kamu minum dalam keadaan berdiri. Maka si anak paham kalau makan minum dalam keadaan duduk. Nah, kalau kamu masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan. Itu yang ngajarin bapaknya apa ustadznya? Ustadznya. Nah, kalau kamu jalan bersama orang tua, wala tamsi amamahu, janganlah kamu mendahuluinya. Itu ustadz yang mengajarkan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang ngajarin ustadz. Subhanallah. Berarti kita hutang jasa sama para ustadz. Diajarkan adab. Sebab Bapak Ibu sekalian, saya pernah baca dalam suatu kitab, kita salah melangkahkan kaki masuk ke kamar mandi, walaupun itu sepele, fatal akibatnya. Dulu ada ulama dan hukama yang bernama Ibrahim bin Adham. Dia orang soleh, alim, tasawuf. Dia resah, azlama qalbi wa tahayru fikri, hatinya gelap, pikirannya bingung. Salah satu ayamin, 3 hari 3 malam, la ajidu khusyu'an fil ibadah, tidak merasakan khusyuk dalam ibadah. Wala ladzatan fi dzikri, tidak merasakan kelezatan dalam berzikir. Kemudian wala fahman lil Quran, tidak menemukan kepahaman dalam membaca Al-Quran. Dia bingung, kenapa saya begini nih? Tumben. Biasanya saya ibadah khusyuk, kok udah 3 hari 3 malam ini nggak khusyuk. Biasanya saya baca Quran paham, kok nggak paham. Biasa saya nikmat, zikir nikmat, kok nggak nikmat. Saking bingungnya, itu Ibrahim bin Adham berdoa kepada Allah. Ba'da doa, ba'da ruja, setelah berdoa, setelah berharap kepada Allah, tertidur Ibrahim bin Adham. Tsumma ra'aitu malakan fil manami, kemudian bermimpi bertemu malaikat di dalam tidurnya. Ditanya sama malaikat, ya Ibrahim bin Adham, kamu kenapa? Dijawab, wa ma adri mimma, saya juga nggak tahu malaikat, kenapa saya nggak khusyuk, kenapa saya nggak paham, kenapa ibadah saya nggak nikmat. Apa kata malaikat? Kesalahanmu satu. Apa? Dakhaltal hammama walau sahwan bil yamin, engkau pernah masuk kamar mandi dengan mendahulukan kaki kanan. Bayangkan, sepele apa enggak nih? Sepele. Gara-gara masuk kamar mandi mendahulukan kaki kanan, 3 hari 3 malam Allah cabut khusyuknya dalam ibadah, Allah cabut kenikmatan dalam berzikir, Allah cabut kepahaman dalam belajar Al-Quran. Gara-gara menyalahi aturan kesunahan. Aturannya kalau masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri, keluar kaki kanan. Sepele tapi fatal. Orang tua mah kagak sampai seperti itu ngingetin anak. Bener nggak?
Enggak sampai sedetail itu ngasih pendidikan adab kepada anak. Tapi siapa yang ngasih pendidikan itu? Para ustadz. Subhanallah. Padahal kewajiban mendidik anak itu sebenarnya jatuh di tangan bapak dan ibu. Makanya berterima kasih kepada ustadz. Cara berterima kasih gimana? Ustadz Sukron jazilan. Saya berterima kasih banyak telah mendidik anak saya hingga dia bisa beradab di dalam beribadah, beradab ketika bersama orang tua, beradab ketika berada di lingkungan. Subhanallah. Terima kasih nggak Pak? Bahkan kata Imam Ghazali, zaman sekarang di akhir zaman, kalau pengen anaknya soleh, udah satu aja syaratnya, bimahabbati ulamaikum, dengan cinta kepada ulama-ulama kalian, maka anakmu akan soleh. Fa ilam yakun fahafiduhu, kalau anakmu belum soleh, pasti cucumu soleh. Tuh, cinta sama ulama. Amin ya robbal. Subhanallah. Tadi saya ke rumah Ustadz Miftah lagi, udah berkali-kali saya liatin tiang nih, tiang kok masih begini aja nih. Saya bawa 4 amplop pengen saya kasih semua nih. Benerin apa tiang itu ya? Hah? Tahu keramik udah bagus, tembok, ini tiang keramik apa tak? Paling semen berapa sak, pasir, keramik tempelin. Besok ya. Langsung hati-hati para bapak di sini. Wah, harus saya duluan nih sebelum Ustadz Fadli yang ngasih sumbangan. Amin ya robbal. Orang Islam itu harus luar biasa. Watak dibihim, adab. Yang ketiga, wa amrihim bi ta'ati rabbihim. Kewajiban seorang bapak memerintahkan istrinya dan anaknya supaya taat kepada Allah. Muru auladakum bisolah inda bulugi sab'a sinin, perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. 7 tahun suruh sholat. Waduriba ala tarkiyah inda bulugi asra sinin, dan kalau 10 tahun meninggalkan sholat pukul. Ad-darbu lit-ta'dib, pukulan mendidik, bukan pukulan yang menyakitkan. Itu kewajiban bapak kepada anak. Hati-hati, kadang di rumah tangga Bu, mohon maaf, seorang ibu membiarkan anaknya tidak sholat subuh gara-gara kasihan sama anak. Kasihan yang melanggar rel-rel syariah disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya, Bu, kenapa nggak bangunin anak sholat subuh? Ustadz, kasihan, malam-malam abis ngerjain PR, kerja kelompok, biarin deh anak saya sehari terlambat sholat subuhnya. Salah apa betul tuh ibu? Salah apa betul ibu? Salah. Seorang bapak juga tidak mau memberikan nasihat kepada istrinya gara-gara istrinya tidak menutup aurat. Ditanya, Pak, itu istri tidak menutup aurat, kenapa nggak dinasihatin? Takut Ustadz, dia mah kalau saya omongin galaknya udah kayak macan. Ketakutan itu yang melanggar rel-rel syariat. Salah apa betul? Salah. Seorang istri juga kalau ada suaminya nggak ke masjid, ditanya, Bu, kenapa suaminya nggak ke masjid? Habis kalau saya omongin dia tambah marah Ustadz. Ya udah saya diamin aja. Salah nggak didiamin? Salah. Laki-laki sholatnya di masjid, perempuan di rumah. Sebaik-baiknya laki-laki sholat di masjid, sebaik-baiknya perempuan sholat di rumah. Jangan sampai rasa sayang kita kepada keluarga justru malah melanggar rel-rel syariat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perintah Al-Quran suruh jaga keluarga kita dari api neraka dengan memerintahkan supaya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa nahyihim an ma'syati rabbihim, cegah anak kita, istri kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tugas seorang ayah kepada anak. Ustadz, saya nggak ada waktu, sibuk kerja, kata Pak Sugeng misalkan, repot di pekerjaan, belum lagi di proyek. Gimana? Gampang, anaknya titipin sama Ustadz, beres. Bener nggak Pak Sugeng? Yang ada di sini
Yang kewajiban bapak seharusnya mendidik anak, kalau nggak punya waktu, kalau nggak punya kesempatan, alihkan kewajiban itu kepada ustadz. Biar ustadz yang mendidik anak bapak, biar ustadz yang mendidik anak ibu, supaya jadi laki-laki yang soleh dan perempuan yang soleh. Gitu caranya. Makanya kiai itu tidak mendidik anaknya sendiri, justru kiai itu pesantrenin anaknya ke pesantren temennya. Karena apa? Orang tua mah nggak bisa didik anak. Dari sononya nih, bawaannya emosi aja orang tua mah, bener nggak? Bawaannya kesel aja orang tua mah, bawaannya pengen mukul aja orang tua mah sama anak. Makanya nggak pas orang tua didik anak. Udah orang tua mah gedein badannya aja, ya, kasih makan, kasih pendidikan. Urusan memberikan pendidikan agama serahkan kepada ahlinya, yaitu ustadz dan ustadzah. Udah jam berapa ini? Udah lapar ya? Ya Bu ya. Kalau Isra Mi'raj udah panjang ceritanya, udah anak-anak aja. Sebab soalnya saya terharu nih sama anak-anak di Green Jalen, khususnya di Blok A ini. Bapak ibunya berzikir, bapak ibunya ngaji, taklim. Ustadz Miftah ini diantara kita yang paling pinter dia, cuman yang paling beruntung saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya, ya Pak ya. Insya Allah Ustadz Miftah ini bapaknya kiai, kakeknya juga kiai, keturunan kiai, walaupun hitam tapi Hajar Aswad. Tahu nggak Hajar Aswad Bu? Hitam tapi banyak yang nyiumin, bener nggak? Hitam tapi banyak yang pengen megang. Dari berbagai penjuru dunia cuman datang ke Ka'bah pengen nyium Hajar Aswad. Ustadz Iip walaupun hitam banyak yang pengen nyium. Makanya mudah-mudahan beliau sehat walafiat, amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa berbicara panjang lebar di hadapan para asatid, di hadapan para ulama, akan terlihat kecil kalau saya berbicara ilmu, karena beliau-beliau yang hadir di sini ilmunya luar biasa, tabahur, udah nyegoro. Kalau dikeluarin semua ilmu-ilmu beliau luar biasa. Mondok Ustadz Miftah 11 tahun. Di Babakan Ciwaringin 6 tahun. Cirebon, di Sarang Rembang Jawa Tengah 5 tahun. Ini Ustadz Mujib 15 tahun dia mondoknya. Ustadz Khairuddin juga 10 tahun mondoknya. Wah banyak-banyak lah. Pokoknya kita Ustadz ini harus dijadikan dua. Yang pertama sahsiyah, guru kepribadian. Yang kedua syar'iyah, guru pelajaran. Jadi bukan hanya ngaji taklim saja, tapi Bapak harus menjadikan para ustadz ini adalah guru kepribadian. Punya permasalahan apapun, ekonomi, rumah tangga, asmara, keuangan, cerita sama ustadz. Insya Allah ada solusinya, karena udah dibekali ilmunya di dalam pesantren. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.